Selama ini kita suka berandai-andai ya, kalau mobil Cina itu diganti logo Jepang, kira-kira harganya bakal naik berapa? Tapi dibalik, kalau mobil ini bukan Honda, tapi Hamiring, oh enggak. Misalkan ganti logonya Chery gitu ya. Kira-kira nih jual harga berapa? Menurut gue sih sekitar 400 jutaan gitu ya. Nah, sekarang ini mobil udah keluar new modelnya. Jadi 2000 cc hybrid. 1500 cc turbonya sudah hilang dan sekarang dapat sound system dari Bose. Yang ini masih pakai 1.5 turbo, tapi nanti gue ceritain kenapa 1.5 turbo itu tetap punya keunggulan sendiri dibandingkan dengan 2000 cc hybridnya. Dan mobil ini dijual di garasi gubernur, harganya nggak nyampe 500 juta, sudah termasuk aksesorisnya. Kayak misalkan kaca filmnya, udah ada dashcamnya, udah ada peleknya. Kalau misalkan pengen disandarin lagi, ya tinggal nego aja nanti sama garasi gubernur ya. By the way, ini Honda Civic tahun 2022. Dimana waktu pertama kali keluar itu harganya jadi 600 juta rupiah. Mahal. 600 juta dapat sedan seperti ini, tapi mobil itu jadi terasa murah karena waktu itu Honda juga launching Honda CR-V Hybrid yang harganya 800 juta rupiah. Mahal sekali. Ya, udah gitu tiba-tiba Innova Zenix jadi 600 juta rupiah juga ya. Memang inflasi otomotif tuh sebenarnya abis Covid itu naiknya gila-gilaan. Tapi nggak terlalu berasa karena mobil Cina keluar dengan harga yang murah-murah. Tapi bayangin, dari 600 kalian bisa dapetin mobilnya dengan harga under 500 jutaan aja, tetap masih kelihatan Civic. Karena Civic itu satu hal yang membuat beda dengan mobil lain, apa ya, pesonanya beda gitu. Kayak gengsinya beda sendiri. Lihat, depannya dibandingkan dengan Civic yang lama, gue lebih suka Civic yang lama ya. Yang ini jadi lebih clean dari bagian sampingnya, cuma depannya ini bagian jenongnya ini agak sedikit mengganjal. Pas jadi Civic Type R, jadi ganteng banget. Karena Civic Type R yang generasi sebelum ini terlalu rame. Yang ini jadi super ganteng. Lampunya itu seperti ini. Lampunya ini semuanya pakai LED multi reflektor. Bawahnya ada lampu proyektor LED juga, tapi buat si fog lampnya. Dan ingat, mobilnya adalah mobil sedan. Dia bawahnya ceper. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke parkiran basement atau kena posisi tidur, itu wajib diperhatikan. Ini ban sama peleknya udah ganti ya. Ini dia pakai GT Radial Campero XX2 ya. Ukuran 235 40 ZR18 91W. Ini velgnya, ini merek apa nih? Nggak mungkin Advan dong. Advanan pastinya. Ya kan? Ya, pokoknya begitu. Dan dari samping ini nih, spionnya dikasih warna hitam dan handle pintunya juga warna hitam. Bagus, gue suka, nggak ada krum-krum yang menyala, ya kan, hitam. Nice. Padahal nih kalau bapak-bapak tuh ya, sukanya pasti krum, krum. Jadi lebih heboh gitu. Sampai ke belakang pun juga sama, ya. Ini nggak pakai suspensi standar loh, nggak dikasih lowering kit atau semacamnya, tapi emang mobilnya rendah ya, cakep ya, dilihat ya. Nah terus di belakang, jadi pemiliknya itu cerita sama gua, dia mengeluhkan mobil ini tuh punya suara kolong yang cukup berisik. Jadi Honda generasi terbaru ini, dia itu suara peredaman kabinnya dari luar kiri kanan, suara angin itu udah lebih baik dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Tapi suara kolong itu masih berasa. Jadi pemiliknya itu nambahin peredam di bagian bawah sini sampai bawah lantai, termasuk ke bagian fender. Jadi fender depan sama fender belakang itu udah full peredam ya. Tapi pintunya belum. Karena dia nggak mengeluhkan suara kiri kanan ya, yang dikeluhkan cuma suara bannya. Tapi ya udah tahu berisik, diganti bannya Campero XX lagi, ban buat balap ya kan, tambah berisik ya. Ada tulisannya RS ya, lampunya bentuknya seperti ini. Gue jauh lebih suka dibandingkan dengan model sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu gue suka depannya, belakangnya nggak suka. Ini kebalik, depannya kurang, belakangnya suka banget. Atasnya shark fin antena warna hitam, ini juga warna hitam. Dan bagasinya dia belum pakai elektrik ya. Jadi ini bukannya masih manual, buka tutupnya. Nggak ada tombol-tombol atau semacamnya. Belakangnya lega, luas, dan di bawahnya masih ada ban serep dengan pelek standarnya. Ban bawahnya nih Yokohama dia. Jadi ban standarnya udah pakai Yokohama yang bisa ngurangin noise. Tapi ternyata masih berisik juga. Dan kalau kita butuh bagasi lebih gede, tinggal ditarik sini, nanti bagian tengahnya bakalan nutup. Oke, ya. Oke, masuk ke belakang ya. Di belakangnya lumayan enak ya, kursinya nggak terlalu tegak, agak sedikit rebah ya, tapi ini bagian kepalanya ya hampir mentok. Terus dapat armrest, ding. Tidak ada penahannya dan armrestnya agak turun ke bawah ya. Coba dibikin lebih naik sedikit pasti lebih enak. Door trimnya, bahannya, build quality-nya
memang lebih solid dan lebih bagus dibandingkan dengan model sebelumnya. Ada AC di bagian belakang sama USB charger. Dan kursinya ini mirip kayak kursinya Honda City hatchback ya, yang RS ya. Udah lihat tuh. Ada merah-merahnya di dalam bintik-bintiknya tuh. Oke, sama bahan-bahan kulitnya ini menurut gua bisa ditingkatin lagi sih. Dia tuh agak terasa kurang premium dari bahan kulitnya. Sekarang kita ke depan yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Dan yang paling gue suka dari Honda Civic itu adalah bagaimana posisi duduknya itu benar-benar bisa dibikin rendah. Mulai dari Civic yang kemarin sampai Civic yang generasi sekarang. Even yang 2000 cc turbo juga sama. Sekarang kita nyalain aja mesinnya. Adem banget ya udah, nyalain AC di dalam gitu kan. By the way, jadi kalau kita masuk ke dalam interiornya Honda Civic yang terbaru ini, itu tuh sama persis kayak perintilan-perintilan terutama ya sama Honda yang kekinian. Kayak misalkan Accord, terus kita ke lihat CR-V, Honda Pilot dan kawan-kawan tuh interiornya mirip banget ya. Dari konsol tengahnya, AC, panel AC-nya itu mirip-mirip semua. Dan untungnya Civic ini untuk dashboard yang kayak begini, dia tuh varian yang paling murahnya gitu. Jadi bayangin varian paling murah tapi interiornya setara sama Accord. Dan itu hal yang bagus sebenarnya karena interiornya bagus gitu. Cuma yang naik Accord kasihan karena ya sama kayak Civic dalamnya ya kan. Dan kursinya ini ya, kalau kalian pernah lihat video gue sebelumnya, impresi gue tuh masih sama ya. Gue suka posisi duduknya tuh enak. Cuma ini setirnya itu agak sedikit ke kiri gitu, ke tengah. Kanannya sini lega banget kita. Jadi space kanan kita nih antara jok ke door trim itu besar, lebar ya. Kayak ini kalau dibikin ke tengah sedikit, kursinya digedein, kayaknya bisa gitu loh. Tapi Honda itu malah ke tengahin ke kita tuh kayak bawa Mercedes gitu, agak miring, nggak center gitu ya. Dan head unitnya juga beda sama yang model sebelumnya. Yang head unitnya pakai lokalan gitu ya. Ini sekarang udah bawaan dari Jepangnya. AC-nya ini kalau dipegang itu ada klik-klik-kliknya, enak suaranya ya. Boycottingnya bagus, tombol AC-nya juga lengkap, nggak perlu kita buka-buka di sini, nggak semuanya dari touchscreen. Ada USB 2 biji ya. Terus di sini sayangnya nggak ada wireless charger. Tengah nggak ada tempat buat naruh barang. Cup holder 2, drive mode ya, brake hold, transmisinya juga begini. Udah begini aja nih, ada kopi buat menghilangkan bau di dalam mobil. Bisa dipindahin ke belakang nih. Power window yang all auto cuma depan kanan kiri doang, yang belakangnya nggak ada. Setirnya itu gede, tapi dipegangnya enak ya. Udah auto, lampu, wiper juga udah auto, ada pedal shifter, walaupun dia CVT. Dan di sebelah kiri sama kanan ini, yang bagian bawah sini itu buat ngatur speedometer kanan atau kiri, karena dia sudah full digital. Baru sisanya ada cruise controlnya, yang sebelah kiri ada untuk buat audionya. Nah, dia juga punya Honda Lane Watch. Jadi kalau misalkan kita mau lihat spion sebelah kiri ketutupan, tinggal pencet di sini, bisa kelihatan gambarnya. Cuma gambarnya nggak begitu bagus. Termasuk juga kamera mundurnya, gambarnya bener-bener low resolution. Resolusinya tidak menarik. Terasa kayak kamera mundur tahun 2009 tuh nggak? Masih burem gitu. Padahal ini mobil tahun 2022. Atasnya hitam ya. Tuh, ada lampunya. CR-V ada lampunya loh. Elektrokromatik juga udah. Nah, lacinya itu di bagian sini cukup besar dan soft opening ya. Oke. Kursinya sih yang enak sih. Jadi kalau naik Civic itu buat kalian yang suka nyetir aja gitu. Yuk, sekarang kita jalan-jalan yuk. Nanti kita ceritain gimana kenapa nih mobil gue bilang lebih enak dibandingkan dengan yang hybrid. Let's go. Jadi Honda Civic yang ini itu lebih nyaman dibandingkan dengan model sebelumnya. Yang sebelumnya pun juga buat gue suspensinya enak ya, pas gitu. Yang ini lebih baik, handling juga lebih baik. Posisi duduk ya agak sedikit berbeda, cuma nggak kalah lah. Kursi sebelah kanan ini dia sudah pakai electric seat, dan yang sebelah kiri juga sudah pakai electric seat. Dan mobil ini sekarang kilometernya 43.569 ya. Dan buat teman-teman yang nggak yakin gitu kan, kita udah kerjasama sama Motospektor, semuanya udah di ini ya, inspeksi. Tapi kalau nggak yakin, bawa aja mekanik atau orang kepercayaan kalian, datang suruh cek lah seperti apa mobilnya, biar lebih yakin gitu. Servis juga record, tapi masih 1500 cc turbonya ini punya itu oil dilution. Jadi olinya tuh cepat berkurang gitu dibandingkan dengan waktu yang seharusnya. Misalkan waktunya servis itu 10.000 kilo gitu kan, tapi oil life-nya itu bisa 5.000 udah minta ganti. Jadi oil life-nya itu
Semakin kita sering bawa mobil ini ngebut, maka dia akan sering minta nambah oli atau ganti oli. Karena pasti olinya berkurang. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa di Honda mesin 1500cc turbo yang ada di pasaran, mulai dari Civic, CR-V, dan kawan-kawan. Mesinnya ini kalau misalkan kita pakai buat keluar kota, jalan cuma 180, itu irit banget. Pol bisa 120, 118 itu mudah diraih. Tapi yang namanya mobil zaman now gitu ya, kalau dipakai macet, ya tetap dia sama kayak mobil-mobil pada umumnya, tetap nggak bisa ngalahin hybrid. Civic yang hybrid itu sudah lebih irit, dan untuk 100 km ke bawah itu lebih bertenaga karena ada motor listriknya. Tapi seperti gue bilang, tetap ada kelebihannya dari 900cc turbo ini dibandingkan dengan yang hybrid, karena mesin yang 15T ini itu lebih bertenaga di kecepatan 100 km per jam ke atas. Jadi waktu gue nyobain Honda CR-V yang hybrid, itu gue ngerasa kayak pas di atas 100, 120, 140, itu tenaganya hilang gitu. Kayak berasanya nih mobil underpower. Gue baru ingat juga, karena mobil Jepang itu kebanyakan ketika dia jadi hybrid, mesin listriknya itu cuma bekerja di kecepatan rendah. Makanya pas kita di kecepatan rendah, kita gas, langsung cepet gitu ya. Tapi pas di atas 100, ketika mesin listriknya itu sudah nggak bertenaga, udah di limit gitu ya. Nah, disitulah baru berasa mobilnya jadi underpower, karena cuma 2000 cc saja. Mesin 1.5-nya gue suka responsnya, enak ya, suara juga halus. Ya cuma emang sih, suara kolongnya itu lumayan mengganggu untuk sebuah mobil dengan harga 600 juta rupiah. Dan Honda Civic yang ini, ya itu di jalan tuh lebih jarang dibandingkan dengan Honda Civic yang generasi sebelumnya. Kenapa? Ya karena yang gue bilang tadi, Honda Civic yang sekarang ini harganya mahal, ya 600 juta, bahkan yang baru gue lupa lagi. Oke Google, berapa harga Honda Civic Hybrid di Indonesia? Harga Honda Civic RSE HEV varian hybrid di Indonesia adalah 699 juta rupiah. On the road Jakarta untuk kepemilikan mobil pertama tahun 2025. 699 juta loh, itu bukan duit yang sedikit ya. Seandainya ini mobil dijual dengan harga let's say 475 gitu ya, gue rasa ini mobil laris banget loh. Karena orang di angka 400 jutaan, ya nggak mungkin sih 475 udah ada Honda HR-V ya kan. Tapi kalau dibandingkan Honda HR-V sama ini, ya jelas enakan di kemana-mana gitu. Cuma sekarang Honda HR-V RS yang hybrid harganya udah segituan juga, 470-an ya. Tetap aja sih masih mahal sih. Tapi memang ini mobil juga buatan Thailand ya, jadi diimpor. Jadi kalau misalkan mobil ini Honda yakin gitu bisa jualan volume besar gitu ya, mungkin bisa jualan mobil ini dengan volume lebih banyak dan harganya bisa ditekan. Tapi sayangnya itu gamblingnya terlalu tinggi. Sebenarnya Honda bisa aja gitu ngerakit mobil di CKD gitu kan, terus harganya jadi lebih murah, tapi kan volumenya harus lebih banyak ya kan. Nah, ini ekonomi jualan mobil, let's say ini dijual 499 gitu ya, atau 475 kayak Honda HR-V hybrid gitu ya. Ini pasti sih laris ya. Orang nggak jadi beli HR-V, jadinya beli Honda Civic ya kan. Enak loh mobilnya loh, cuma ketika ada harganya keluar gitu ya, langsung berasa jadi nggak worth it gitu loh. Tapi untungnya nih Honda Civic ya, artinya punya nama gitu loh. Jadi meskipun harganya mahal gitu ya, kita beli mobil ini harga 600 jutaan, tetap orang tuh ngeliatnya, wih naik Civic baru nih, kayak punya kelas tersendiri gitu. Ya tapi kalau gue punya duit 699 juta sih, beli yang lain sih, nggak beli ini sih. Tapi ketika harganya udah under 500, jadi menarik. Ini mobil kalau kita lihat ya, itu dapat average-nya 9,8 km per liter. Ini belum pernah kita riset, jadi pemilik sebelumnya bawa gitu ya, nggak ada apa-apain. Ya untuk mobil dengan performance kayak gini, dimensi segini, menurut gue cukup irit. Tapi kalau yang hybrid, mungkin bisa sampai 118, 119. Bisa 2 kali lipatnya lebih irit. Nah untungnya juga, untuk yang hybrid 2000 cc nya, dia nggak kayak CR-V sih. CR-V kan bodinya gede banget ya, makanya pas lagi di atas 100 tuh rasanya underpower. Yang ini nggak terlalu underpower lah, masih oke lah. Ya seperti itu Honda Civic terbaru. Buat teman-teman yang pengen lihat lebih detailnya lagi ya, kita udah pernah bahas tentang mobil ini
di video sebelumnya yang udah sekitar hampir 800.000 views ya, ada di deskripsi di bawah. Tolong videografer ditaruh. Sebenarnya ini mobil yang sangat menyenangkan ya, refine dibandingkan dengan model sebelumnya. Nggak terlalu banyak yang dikeluhkan, dan gue jujur aja suka. Negatifnya cuma satu, harganya kemahalan. Seandainya ini dijual pertama kali itu tahun 2022 itu 499 ya, harga secondnya sekarang di 300-an. Ini mobil pengen gue juga sebenarnya. Tapi dengan harga barunya sekarang yang hybrid 699, ya seperti itulah, mahal. Apalagi di era gempuran mobil Cina zaman sekarang ya, harganya nggak ngotak kadang-kadang. Apa yang ditawarkan gak cuma fitur gitu, bisa harganya begitu ya, luar biasa sih. Nah buat teman-teman yang pengen meminang mobil ini, langsung aja ke garasi gubernur, bisa telepon, datengin inspektor kalian yang kalian percaya gitu ya, dan kita siap kirim kemana saja, mau Sumatera, NTT, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua pun kita bisa kirim ya. Oke, bye bye, terima kasih, dadah.